Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulfa Aulia Rahmah, mahasiswi semester 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya dan teman-teman saya melaksanakan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan di Sekolah SMPN 187 Jakarta yang beralamat di Jalan Gagak Utama, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Tujuan kami melaksanakan PLP 1 yaitu untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan membentuk kesiapan calon pendidik. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, saya sendiri Zulfa Aulia Rahmah sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Nurul Fadilah. Yang ketiga, Nanda Elmalia. Yang keempat, Dania Rahma. Yang kelima, Anis Rihadatul Ais. Dan yang keenam, Wardah Salsabila. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. SMPN 187 Jakarta berdiri sejak tanggal 27 November tahun 1989 yang beralamat di Jalan Gagak Utama nomor 4 RT 4 RW 9 Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, kode pos 11850. Visi dari SMPN 187 Jakarta yaitu unggul, berkompetitif, berpijak pada ilmu, iman, dan takwa. Misi SMPN 187 Jakarta yaitu pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan disiplin. Ketiga, meningkatkan budi pekerti. Keempat, meningkatkan mutu tamatan. Kelima, meningkatkan keterampilan akademik dan non-akademik. Keenam, meningkatkan mutu pelayanan. Ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana. Dan yang kedelapan, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan terkait. Baik, saya akan menyimpulkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 187 Jakarta. Yang pertama, mengenai karakteristik peserta didik di SMPN 187 Jakarta. Menurut Kepala Sekolah, karakteristik peserta didik di Sekolah SMPN 187, semua peserta didik berkarakter baik, dapat dilihat dari tata krama serta sopan santun yang dimiliki pada seluruh peserta didik. Lalu yang kedua, mengenai cara atau metode sekolah dalam proses pembinaan karakteristik peserta didik. Menurut Kepala Sekolah, pembinaan karakteristik di Sekolah SMPN 187 yaitu berakhlak yang mulia, seperti pembinaan yang dilakukan di Sekolah SMPN 187 Jakarta, yaitu pembiasaan di setiap hari Jumat, yaitu tadarus serta dilanjutkan sholat duha dan kutum di setiap siswa atau siswi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembiasaan setiap hari Jumat di Sekolah SMPN 187 Jakarta tetap berjalan baik, akan tetapi melalui secara via virtual. Karakter yang akan diterapkan di SMPN 187 Jakarta yaitu karakter baik yang nantinya akan dibawa sampai dewasa nanti. Lalu mengenai penyusunan organisasi di SMPN 187 Jakarta yaitu Kepala Sekolah dibantu dengan komite sekolah serta bawahan dari Kepala Sekolah seperti Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Sarana dan Prasarana. Semua wakil tersebut dibantu oleh seluruh staf yang sudah memiliki tanggung jawab atau saling bekerja sama.
Sistem organisasi yang diterapkan di sekolah SMPN 187 Jakarta yaitu sistemnya secara terbuka. Jadi semua metode-metode yang ada di sekolah SMPN 187 Jakarta dari pihak guru lalu dilihat dari wakil kelasnya itu seperti apa, dan itulah yang akan mendampingi kepala sekolah karena para wakil ini yang akan menjadi organisasi sekolah, adapun pemilihannya secara bermusyawarah. Sistem penjadwalan kerja di sekolah SMPN 187 Jakarta baik untuk guru maupun pegawai sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 ini, semua guru masuk 100% dengan melakukan WFH, akan tetapi dengan adanya pandemi ini semua guru melakukannya dengan WFH. Yang melakukan WFH hanyalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang setiap hari hadir di sekolah, dan untuk tenaga pendidik 50% WFH dan WFH. Cara sekolah SMPN 187 Jakarta dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib sekolah kepada seluruh anggota sekolah, yaitu dengan cara mensosialisasikannya dengan orang tua. Pada rapat awal tahun, wali murid diundang pada saat sebelum pandemi, dan pada saat pandemi ini sudah terhitung 1 tahun 8 bulan bersosialisasi dilakukan melalui via Zoom meeting dengan wali murid atau orang tua. Peraturan dan tata tertib di sekolah SMPN 187 Jakarta sudah berjalan dengan baik. Kepala sekolah sudah menganjurkan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, lalu disosialisasikan kepada siswa serta di-share ke orang tua atau wali murid. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di sekolah SMPN 187 Jakarta seperti upacara bendera merah putih. Selama pembelajaran jarak jauh ini belum melaksanakan kegiatan upacara bendera selama pandemi, tetapi sekolah melaksanakan acara besar yang dilakukan melalui via Zoom meeting seperti acara besar yaitu 17 Agustus. Lalu siswa ditugaskan untuk mendokumentasi hasil tontonan atau film kemerdekaan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMPN 187 Jakarta yaitu berjalan dengan baik dan secara rutin seperti biasanya, akan tetapi pada saat ini pada masa pandemi COVID-19 ekstrakurikuler di sekolah SMPN 187 Jakarta yaitu melalui secara daring atau via Zoom meeting. Adapun ekstrakurikuler di sekolah SMPN 187 Jakarta yaitu seperti pencaksilat, keagamaan, seni dan olahraga. Pembiasaan positif untuk siswa maupun untuk guru di sekolah SMPN 187 Jakarta yaitu berbudaya baik yang sudah diterapkan di sekolah SMPN 187 Jakarta sehingga sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah pembiasaan akhlak yang dilakukan di setiap hari Jumat bagi yang muslim maupun non-muslim, dilakukan dengan menggunakan via Zoom meeting atau secara virtual. Pembiasaan dalam menjaga kesehatan di sekolah SMPN 187 Jakarta sebelum pandemi COVID-19 ini, peserta didik maupun anggota sekolah sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, dan pada saat pandemi ini sekarang dilakukan kebersihan sekolah lebih ketat lagi, serta wajib menerapkan protokol kesehatan seperti pengukur suhu serta memakai masker. SMPN 187 kan peserta didiknya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang biasa dilakukan. Dia setiap kita pribadi sendiri gitu ya. Nah, kalau di sekolah ini bagaimana karakteristik umum dari peserta didik di SMPN 187? Pada umumnya secara besar semua anak-anak di sini berkarakter baik. Dilihat dari tata krama, sopan santun, dan sikap mereka belajar. Semuanya baik. Berarti di peserta didik di SMPN 187 memiliki karakter yang sopan santun, beramah pemahaman seperti itu ya.
Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah SMPN 187 Jakarta. Yang pertama mengenai pembelajaran secara daring atau luring atau blended di sekolah SMPN 187 Jakarta selama pandemi COVID-19 ini. Yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 ini guru BK mengajar atau memegang 12 kelas, mana 30 menit untuk mata pelajaran prakarya dan 30 menit untuk guru bimbingan dan konseling. Sebelum diajarkan oleh guru bimbingan dan konseling, peserta didik diharapkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Beliau sering memberikan motivasi kepada peserta didik bukan hanya pada saat jam pelajaran berlangsung, akan tetapi pada saat di mana peserta didik membutuhkan guru bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan baik secara daring atau luring maupun blended di sekolah SMPN 187 Jakarta, yaitu untuk sistem penilaiannya sendiri guru bimbingan dan konseling di sekolah SMPN 187 Jakarta tidak ada jumlahnya, berbeda dengan guru mata pelajaran yang lain, akan tetapi guru bimbingan dan konseling memberikan penilaian yaitu penilaian seperti nilai A, B maupun C. Selanjutnya mengenai kesulitan dan faktor yang dialami oleh peserta didik pada saat pembelajaran daring atau luring maupun blended, yaitu pada saat mengerjakan tugas tidak on time atau terhutang tugas kepada guru mata pelajaran yang lainnya. Dan pada saat ini siswa maupun siswi jarang bermasalah kepada guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya mengenai kendala apa saja yang dirasakan selama pembelajaran daring atau luring maupun blended di sekolah SMPN 187 Jakarta, yaitu kendala-kendalanya seperti terhadap absen, kuota internet, dan juga pulsa. Guru bimbingan dan konseling di SMPN 187 Jakarta selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Salah satunya yaitu motivasi "Selamat pagi, salam sehat" agar peserta didik selalu semangat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mekanisme konseling di SMPN 187 Jakarta yaitu mekanismenya kepada guru mata pelajaran terlebih dahulu. Jika peserta didik berkali-kali memiliki masalah, baru sampaikanlah kepada wali kelas. Tetapi jika sudah urgent, wali kelas baru menghubungi guru bimbingan dan konseling. Selagi wali kelas bisa menangani masalah peserta didik, maka wali kelaslah yang membantu menyelesaikannya. Tetapi wali kelas juga tetap harus berkoordinasi kepada guru bimbingan dan konseling. Bagaimana pembelajaran secara daring atau luring atau blended yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini? Kalau di SMP 187, saya di sini pegang tambah 12 kelas. Ya, harusnya saya semua pakai kelas 9, tapi karena kelas 8 itu Ibu Hesinya lagi sedang ada tugas di puskesmas, kan ini baru CPNS ya, jadi saya handle. Nah, kelas 7-nya mungkin dipegang sama Pak Hafiz gitu. Walaupun mereka itu aslinya bukan dari guru BK, jadi di sini yang asli tulen Ibu sendiri gitu, guru BK. Pembelajaran melalui daring kita tetap dapat 1 jam. 1 jam, jadi berdua saya dengan prakarya dulu 30 menit, guru BK 30 menit. Tapi sebelum kita kasih motivasi kepada siswa, biasanya kita absen dulu ya, absen, semua yang sudah absen ini baru saya paling di luring ini guru BK tidak memberikan tugas. Ya, kenapa tidak diberikan tugas? Karena tugasnya sudah banyak diberikan oleh Bapak Ibu Mapol yang lain. Jadi BK hanya memotivasi, ya.